Saya Yulina Wersi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Kota Bengkulu. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Yuniar yang merupakan guru seni budaya SMK Negeri 4 Kota Bengkulu. Gimana kabarnya Bu Yuniar? Alhamdulillah baik, Lexi. Alhamdulillah baik ya. Kali ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Baik, Bu. Tujuan kita kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Ya Bu ya. Tujuannya adalah mengetahui persiapan pembelajaran sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas nantinya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran Ibu. Nah, untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, tujuan pembelajarannya apa Bu? Baik, untuk mata pelajaran saya akan belajar di seni budaya. Dan kebetulan hari ini saya mengajar di kelas 11 mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal ini mengangkat tentang budaya Provinsi Bengkulu. Jadi untuk mata pelajaran yang akan diajarkan pada hari ini itu temanya tentang kreasi karya seni rupa 3 dimensi. Untuk kreasi karya seni rupa 3 dimensi ini, tujuan dari pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik mampu mendesain karya seni rupa 3 dimensi. Nah, karya seni rupa 3 dimensi yang dimaksudkan saya di sini adalah untuk mengangkat budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, kemudian yang kedua, tujuannya adalah peserta didik mampu memilih alat, bahan, teknik, dan ragam warna yang ada di sekitar atau lingkungan peserta didik dan dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitarnya. Oke, baik Ibu. Berarti tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan yaitu yang pertama peserta didik dapat mendesain ya Bu ya. Murid-murid dapat mendesain di 3 dimensi terkait budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Terus yang kedua, memilih alat yang ada di sekitar yang bisa digunakan untuk membuat desain 3 dimensi tadi ya Bu ya. Baik. Selanjutnya untuk area pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti yang akan saya observasi kira-kira apa Bu? Untuk yang akan diajarkan di sini ada area pengembangan yang pertama pengetahuan. Pengetahuannya bagaimana siswa dapat mengetahui budaya apa saja yang dapat dikembangkan menjadi sebuah produk yang berdasarkan dengan karya seni rupa yang 3 dimensi tadi. Nah, untuk keterampilannya adalah bagaimana siswa untuk bisa mengkreasikan barang-barang yang sudah ada menjadi budaya daerah Bengkulu tadi. Bagaimana dia bisa mengkreasikan warnanya, bagaimana dia bisa mengkreasikan teknik, barang-barang seminim mungkin untuk bisa menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitarnya. Oke baik, berarti untuk area pengembangan yang akan kita observasi nanti yaitu di pengetahuan dan keterampilan ya Bu terkait budaya provinsi yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik, nah untuk rencana pembelajarannya apa yang akan Ibu lakukan Ibu baik dari strategi, model ataupun metode nanti kira-kira seperti apa? Untuk metode model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning, di mana siswa dapat mengembangkan project dari berdasarkan masalah. Nah, masalah lingkungan kita di Provinsi Bengkulu ini adalah salah satunya sampah yang terlalu banyak. Gitu. Bagaimana siswa untuk bisa membuat sampah itu menjadi barang yang berguna sehingga mempunyai nilai seni. Kalau metodenya Bu? Kemudian, metodenya yang pertama adalah metode diskusi, diskusi kelompok. Kemudian metode presentasi, kemudian yang presentasi hasil dari diskusi, kemudian yang ketiga projectnya, dan yang keempat adalah mempresentasikan hasil projectnya nantinya. Strateginya? Untuk strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah diferensiasi produk. Bagaimana saya bisa membagi siswa saya yang ada di dalam kelas itu berkelompok sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga dia dapat menghasilkan produk sesuai dengan bakat mereka. Misalnya nanti ada yang membuat doll, ada yang buat tablet, ada yang membuat tas, ada yang membuat dompet dan lain-lain. Oke baik, kreatif ya Bu ya. Nah untuk media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Oke, untuk media pembelajaran karena ini akan
membuat sebuah produk atau project, jadi saya akan mencontohkan langsung dengan barang atau produk yang sudah dibuat seperti itu. Jadi nanti mereka bisa mengkreasikan sendiri bagaimana ide-ide mereka supaya lebih bagus lagi. Oke. Baik, berarti seperti miniatur gitu ya, Iya, Bu ya. miniatur. Ibu membawa miniatur ke Iya. kelas. Oke, bagus. Nah, kapan akan Ibu laksanakan Nah, insya Allah pembelajaran ini? itu di hari Rabu depan ya, Bu. Rabu depan ya, Bu. Iya. Oke, jam keberapa, Bu? Itu jam ke-5 dan 6. Jam ke-5 dan dari ke-6. kelas 11 atas. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Terus model pembelajarannya berbasis masalah atau project based learning. Metodenya dengan berdiskusi kelompok dan presentasi. Terus media yang akan digunakan yaitu miniatur, berbentuk miniatur. Dan waktunya nanti saya akan ke kelas Ibu untuk observasi ya Bu ya. Yaitu hari Rabu jam ke 5 dan 6. Oke. Sampai bertemu Bu nanti di hari Rabu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Yuniar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 11 FPL 1, Ibu minta waktunya sebentar ya. Ibu ingin supervisi Ibu Yuniar dalam mengajar. Nanti Ibu akan duduk di belakang. Boleh? Boleh. Silakan Bu Ai. Kita selalu bersyukur pada Allah bahwasanya kita diberikan nikmat sehat hari ini, masih diberikan nafas, masih diberikan rezeki pada hari ini sehingga kita bisa ke sekolah. Ada yang hari ini tidak diberikan uang jajan? Ada? Ada yang tidak diberi uang jajan? Ada? Ada yang hari ini tidak diberikan nafas? Tidak. Ada ya? Adakah yang di sini sudah bersyukur dari tadi pagi? Selalu bersyukur ya. Ketika bangun itu kita berdoa, doanya gimana? Alhamdulillah. Iladi ayana ba'dama amatana wa'ilaihi nusyur. Jadi kita harus bersyukur setiap apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, saya absen dulu ya. Tidak hadir hari ini. Putri hadir? Adita, Aditya, boleh dicantik. Muhammad Angga, Abdul, Devi, Ziki, Fadil, Fadil mana? Materi kita minggu lalu itu ada tentang asal usul tabot ya. Seperti minggu tahu, minggu lalu kita sudah belajar, sudah diskusi dengan kelompoknya. Tabot itu apa? Ada yang tahu? Silakan. Tabot, ayo. Susi, bisa? Tabot itu apa? Nggak tahu. Ayo, mau dibaca ya rekaman yang udah lalu. Budaya Bengkulu. Mana? Siapa? Ya, tabut adalah salah satu budaya Bengkulu yang berbentuk bangunan. Kemudian apa lagi? Selain membentuk bangunan, syarat tabut itu apa? Berarti rumah termasuk tabut? Nah, apa? Bernikahan ya. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu tabut, kemudian apa itu sejarahnya, apa itu prosesinya ya, apa itu ritual tabut, kemudian fungsi dan lain-lain. Nah, maka hari ini ya kita
kita akan belajar langsung ya. Belajar langsung bagaimana membuat miniatur apa? Miniatur yang menyerupai aslinya itu yang disebut dengan miniatur. Nah, karena itu udah bilang ya, muatan lokal kita tujuannya adalah untuk budaya Bengkulu. Nah, jadi proyek kita ke depan adalah membuat apa yang disebut dengan miniatur kabel, bisa ada miniatur dol, kemudian oleh-oleh yang ada di kampus itu seperti dari batok kelapa. Nah, itu juga merupakan adalah apa namanya ya ke masyarakat melalui media pembelajaran yang sudah kita buat. Sebelum kita mulai hari ini untuk melatih fokus kita semua, coba boleh berdiri semua, tarikan dulu badannya, berbaris, pegang pundak temannya di depan, pegang pundak temannya di depan, bisa dimulai 1, 2, 3, mundur. Boleh kita karena kita memanfaatkan barang bekas gitu ya. Boleh kita menggunakan kardus. Karena ini bangunan, otomatis kardus yang harus kita gunakan adalah kardus yang tebal. Ya. Kira-kira dari apa? Kardus apa? Kardus kulkas. Kardus dari kulkas boleh, dari mesin boleh. Supaya dapat kardus harus beli dulu ya kulkas. Ya. Jadi kita bisa cari di sekitar kita kardus. Ya. Kemudian apa lagi yang perlu kita siapkan? Yang kedua, untuk alas ini ya boleh memanfaatkan kain yang ada di rumah yang agak tebal ya. Kalau ini temennya ada yang pakai dari ini karpet bekas. Nah, kemudian kain ya. Nah, kemudian yang ketiga itu boleh menggunakan kain pecah. Kan banyak ya di tempat penjahit ya kain pecah. Boleh kita minta dimanfaatkan ya. Sehingga apa yang kita buat ini itu modalnya terlalu besar, tetapi memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai ya. Ini dari pecah. Tahu pecah? Tahu nggak? Pecah ya. Kemudian yang dibutuhkan adalah hiasan. Boleh bunganya buat sendiri atau beli. Buat sendiri ini bisa digunakan dari
kantor. Ya. Nah, kemudian ini untuk tabung. Kalau mau buat miniatur dol, ya, ini ada contohnya di sini. Dia menggunakan dari batok kelapa. Tahu batok kelapa nggak? Kalau bahasa Bengkulu apa? Tempurung kelapa. Tempurung saya. Saya. Ya. Kalau bahasa Bengkulunya ya. Ini tempurung digunakan untuk dol. Kemudian alasnya ini temennya pakai triplek bekas. Nanti kalau kita lihat orang yang sudah bangun rumah atau bangun kantor atau apa, ada kan triplek yang bekas-bekas bisa kita minta untuk bisa alas dudukan dol tadi. Nah, untuk kainnya ini dari kain flanel, bisa dibeli di toko yang jual kancing, dasar baju itu banyak. Kemudian renda untuk pemanis supaya dia lebih bagus, ya. Kemudian jangan lupa lem. Nah, nanti ada proses nanti pembuatannya. Kelompoknya 5 kelompok. Kita bagi satu kelompok itu ada satu kelompok yang 6, 2 kelompok yang 6. Baik, untuk kelompok 1, nanti kalau sudah saya sebutkan silakan kalian duduk berkelompok ya. Kelompok 1 Ade, Devi, Firza, Resti, sama Tasya. Silakan dibuat kelompok. Akan duduk kelompok. Kelompok yang kedua Adinda, Diki, Haikal, Rizkia, Susi, Yosef. Silakan ya. Silakan. Sudah berkelompok. Sebelum kita membuat proyek kita hari ini, silakan siswa sekalian untuk membuat sketsa. Tahu sketsa? Apa sketsa? Sketsa apa? Rancangan atau rancangan gambar untuk kita bisa membuat proyek berupa miniatur tadi. Nah, silakan. Boleh gambar tabot, boleh gambar dot, atau apa yang kamu buat. Misalnya ada kayak kemarin ada yang mau buat tas, ada yang mau buat dompet dari kain perca, kan? Jadi silakan dibuat dulu sketsa gambarnya. Paham untuk kerjanya sekarang? Silakan dibuat dulu sketsa atau gambarnya, nanti baru kita membuat wujudnya. Silakan bekerja. Banyak yang selesai ya. Jadi kita minta salah satu temannya kelompoknya untuk maju terlebih dahulu. Kita panggil dulu kelompok Sarika, silakan ke depan untuk presentasi dulu hasil dari diskusinya mau buat apa tadi. Silakan.
ada yang akan membuat doll, ada yang akan membuat tadi tas ya, tas, kemudian ada yang membuat dompet dari kayu pecah. Nah, bagus sekali ide-ide dari anak-anak sekalian ya. Jadi minggu depan silakan membawa alat dan bahan yang sudah dijelaskan tadi, sehingga kita minggu depan bisa membuat miniatur doll atau tablet. Semakin bagus yang dibuat, ya, maka nilainya akan semakin bagus juga. Baik, karena hari ini udah selesai untuk pembelajaran kita pada hari ini, ya. Maka saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulina Wersi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Kota Bengkulu. Kali ini saya tidak sendiri, masih bersama Ibu Yuniar, guru seni budaya dari SMK Negeri 4 Kota Bengkulu. Gimana kabarnya Bu Ai? Sehat? Baik gue. Alhamdulillah, sehat ya. Nah, untuk pertemuan ini Bu, saya ingin menindaklanjuti sesuai kesepakatan kita kemarin ya. Setelah observasi, kita akan melakukan percakapan kembali. Gimana Bu perasaannya setelah melakukan pembelajaran yang kemarin Bu? Alhamdulillah perasaan saya cukup senang karena sepertinya anak-anak itu mempunyai minat, bakat, dan kemauan, dan merasa senang untuk bisa ikut dalam pembelajaran yang saya ajarkan pada saat itu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, berarti berjalan lancar ya. Nah, kemarin Ibu area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, gimana itu Bu area pengembangannya? Apakah sesuai rencana atau tidak Ibu? Ya, untuk area pengetahuan ini gitu ya, karena siswa kita yang ada di SMK Negeri 4 Kota Bengkulu ini itu rata-rata berasal dari kabupaten gitu ya. Jadi mereka kurang pengetahuannya. Alhamdulillah berarti ya Bu ya, perasaan Ibu senang setelah melakukan pembelajaran kemarin ya Bu ya. Nah, kemarin pas saat pembelajaran apa saja Bu yang Ibu lakukan? Untuk pembelajaran kemarin, yang pertama itu biasa Bu ya, kalau kita belajar itu ada pembuka, ada isi, dan penutup. Untuk di pembukanya itu saya biasa melakukan ice breaking supaya anak-anak itu bisa fokus belajar dan bisa membuat anak itu senang gitu kan, bahagia di dalam kelas sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian untuk diisi gitu ya. Jadi karena minggu bab yang lalu saya sudah mengajarkan tentang apa saja budaya-budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk pembelajaran yang kemarin itu adalah untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi dalam bentuk miniatur gitu kan. Jadi anak-anak di situ secara berkelompok berdiskusi ya, untuk bisa mengembangkan karya apa, proyek apa yang bisa mereka buat dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka dapat membuat sebuah produk atau miniatur yang akan bagus dengan kreasi mereka masing-masing. Nah, setelah berkelompok mereka diskusi, mereka membuat sketsa. Jadi sebelum membuat proyeknya, mereka membuat sketsa dulu, membuat gambar dulu apa sih yang mau mereka buat. Dan ternyata alhamdulillah anak-anak itu ada yang membuat miniatur doll, ada yang membuat miniatur tabot, ada juga yang akan menggunakan perca dari KMB Sure, karena kita judulnya adalah budaya Bengkulu, jadi mereka membuat tas, ada yang membuat dompet. Alhamdulillah mereka mempunyai ide-ide kreatif gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mereka presentasi, kemudian mereka saya melakukan penutupan pembelajaran dan mengingatkan mereka untuk bisa membawa alat-alatnya di minggu yang datang. Berarti dari segi pengetahuan siswanya harus tahu dulu ya Bu ya tentang budaya Bengkulu. Alhamdulillah siswa-siswanya sudah tahu ya Bu ya. Terus keterampilan mereka itu karena di SMK 4 ini mereka bukan hanya ada dari Kota Bengkulu, dari kabupaten juga. Jadi sepertinya ada yang mereka belum tahu begitu kan. Jadi memang kita butuh perjuangan untuk bisa memberikan pengetahuan mereka apa saja sih kayak gitu, budaya-budaya apa saja sih, barang-barang yang bisa digunakan, ini yang bisa kita ciptakan
ya dari sekitar yang temanya budaya Bengkulu. Jadi intinya dari area pengembangan pengetahuan dan keterampilan sudah itu tercapai ya Bu ya. Nah sejauh mana Bu area pengembangan ini tercapai? Apakah kelemahan dan kekurangannya Bu? Nah, kelemahan dan kekurangannya itu sepertinya anak-anak ini masih terpaku dengan miniatur yang saya bawa gitu ya. Saya contohkan, mereka masih terpaku, oh itu seperti itu. Seperti tabot itu kan Bu, itu ada apa namanya? Ada aturan, karena tabot itu adalah bangunan yang berundak-undak dari bawah ke atas semakin kecil gitu kan. Jadi mereka itu hanya terpaku dengan apa yang saya contohkan, dan saya pengennya itu kan mereka lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi menggunakan. Kapan nih kira-kira akan Ibu terapkan? Oke, untuk apa namanya materi yang akan saya sampaikan setelah area seni rupa 3 dimensi selesai ini membuat miniatur tadi, jadi selanjutnya akan saya buat seni rupa ya 2 dimensi seperti batik besure begitu Bu ya. Jadi nanti akan saya kecilkan kembali kelompoknya sehingga nanti hasil yang didapatkan akan lebih maksimal, mereka membuat motif-motif yang lebih kreatif lagi begitu Bu. Rencananya kapan ini Bu? Rencananya ini setelah materi ini ya Bu ya, Iya. minggu depan 2 minggu lagi gitu Bu ya. Berarti 2 minggu lagi ya Bu ya. Baik. Semoga apa yang Ibu rencanakan 2 minggu ke depan itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah nanti ceritakan ke saya Bu ya bagaimana perkembangannya. Apakah siswanya bisa berubah atau lebih kreatif atau gimana ya Bu ya. Kita bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya Bu ya. Terima kasih Bu Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.